Pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar percakapan dengan Nikodemus. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Nikodemus yang menemui Tuhan Yesus pada malam hari untuk bertanya dan mendengarkan wejangan-wejangannya. Bantulah kami agar bisa menangkap kehendak Tuhan melalui pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, ini adalah gambar Nikodemus yang sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Nikodemus itu adalah seorang imam dalam bait Allah pada zaman Yesus. Para imam itu merasa iri terhadap Yesus yang mempunyai banyak pengikut dan banyak orang yang mendengarkan Yesus. Mereka merasa iri karena orang tidak lagi mau mendengarkan para imam. Tetapi Nikodemus justru tidak iri atau benci kepada Yesus. Dia justru ingin belajar banyak dari Yesus. Nah, nanti kita akan membahas apa yang diperbincangkan Nikodemus dengan Yesus. Sekarang kita akan menyimak cerita persahabatan Niko dan Yonas. Niko murid kelas 3, tapi umurnya sudah 11 tahun. Ia paling tua di antara teman-temannya, karena sudah 2 kali tidak naik kelas. Ayah ibunya seorang kaya, sejak kecil ia memiliki banyak mainan di rumah. Tiap hari ia dilayani pembantu-pembantunya, sehingga hampir tak pernah mengerjakan apapun. Bahkan ia belum dapat makan dan mandi sendiri sampai sekarang. Sepanjang hari ia menghabiskan waktu di depan TV, nonton film, atau main PS. Sesekali ia keluar rumah untuk main sepak bola atau bermain sepeda dengan teman-temannya. Tapi sama sekali tidak mau belajar. Setelah tinggal kelas, Niko berteman dengan Yonas yang sebangku dengannya. Yonas juara kelas 2 saat kenaikan yang lalu. Keluarga Yonas tidak kaya, tapi Yonas sangat rajin belajar dan membaca. Tiap hari Yonas mengajari Niko mengerjakan PR atau soal apapun yang diberikan bu guru. Lama-kelamaan Niko menjadi malu. Ia paling besar, umurnya sudah 11 tahun, tapi selalu bertanya kepada Yonas, murid paling kecil yang baru berumur 8 tahun. Sejak saat itu, Niko mulai sering bermain ke rumah Yonas dan belajar melakukan hal-hal yang dilakukan Yonas. Ia melihat dan membantu Yonas menyapu rumah, mencuci piring. Ia juga mulai makan sendiri, mandi sendiri, dan lebih dari itu, mengerjakan PR dan belajar. Kedua sahabat itu mulai sering saling berkunjung. Mereka juga lebih banyak belajar bersama, baik di rumah Yonas maupun di rumah Niko. Kini Niko telah berubah. Ia mulai sering membaca dan belajar sendiri. Saat menerima rapot semester 1, orang tua Niko terkejut bukan kepala. Baru kali ini, Niko mendapat ranking 3 persis di bawah Yonas yang mendapat ranking 2. Nah, anak-anak,
Itu tadi kisah persahabatan Niko dan Yonas. Teman yang dipercaya atau teman dekat adalah sosok penting yang dapat mengubah hidup seseorang. Karena dipercaya, teman dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pertemanan atau kepercayaan menghancurkan keangkuhan dan kekerasan hati seseorang. Teman atau sahabat membuat seseorang terbuka untuk mendengarkan, termotivasi untuk belajar, dan terdukung untuk berubah. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua dan guru, seringkali justru bisa dilakukan oleh teman. Baik, sekarang kita akan menyimak percakapan Nikodemus dengan Yesus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar,
ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama sekaligus guru yang rendah hati. Nikodemus menemui Yesus di malam hari untuk bertanya tentang cara masuk ke dalam kerajaan Allah. Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus dilahirkan kembali. Yesus berpesan agar Nikodemus siap dilahirkan kembali dalam roh agar bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan kembali berarti meninggalkan cara hidup lama yang buruk dan melakukan cara hidup baru yang lebih baik. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, maka Ia meminta semua orang untuk percaya kepadanya. Hidup sebagai manusia baru berarti hidup sesuai perintah Tuhan Yesus, menjadi anak-anak terang yang selalu berbuat baik, tidak menyembunyikan perbuatan-perbuatan jahat. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Menurut kalian siapakah Nikodemus itu? Dan apa pekerjaannya? Apa pesan utama Tuhan Yesus kepada Nikodemus? Apa tugas Tuhan Yesus yang dikatakan kepada Nikodemus? Baik, hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Baik, sekarang kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu yang telah memberi kami kekuatan untuk memahami ajaran-ajaran-Mu kepada Nikodemus. Jagalah kami agar mampu menuruti perintah-Mu dengan hidup sebagai manusia baru, seperti yang Kau perintahkan kepada Nikodemus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.